Kembali lagi di MBG, makan di bacot gue. Kuasa hukum Sarwenda diduga sentil Ruben Onsu usai merasa kliennya terus dipojokkan. Disclaimer, gue cuman ngerangkum dari berita digital nih ya, buat lo sopan nih warga-warga gue yang mager baca, cekidot. Warga sini pada kumpul nih, berita makin panas babak baru ya, Koruben versus Sarwenda nih ya. Sekarang nih kubunya Sarwenda mulai nyentil Koruben nih secara nggak langsung. Kenapa? Karena menurut mereka ya, Sarwenda terus-terusan dipojokin nih ya, dijadiin sasaran dan seolah-olah paling disalahin di tengah semua polemik yang lagi rame ini. Nah, kuasa hukum bilang jangan cuma dengar satu sisi doang. Mereka ngerasa banyak narasi yang bikin publik akhirnya ngejudge Sarwenda tanpa tahu nih cerita utuhnya kayak gimana. Intinya mereka pengen publik juga lihat nih persoalan ini secara adil ya. Mereka juga ngasih sinyal nih kalau selama ini kliennya memilih diam bukan karena ngaku salah, tapi lebih memilih menghormati proses hukum yang lagi berjalan. Tapi karena makin banyak tudingan dan memberitakan yang dianggap nyudutin, akhirnya mereka merasa perlu angkat suara juga. Di sisi lain, mereka juga ngingetin kalau setiap pihak punya hak buat nyampein pendapat. Tapi jangan sampai opini yang dibangun malah bikin satu orang terus yang kena sasaran. Ya, menurut mereka, kalau memang ada masalah yang kalau memang ada masalah, biarin fakta yang nanti ngomong, bukan asumsi publik. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja nih kelanjutannya kayak gimana nih menurut warga-warga nih. Sekali lagi nih, warga-warga gue kan banyak nih. Gue pengen tahu nih, lo di timnya siapa? Timnya Koruben atau timnya Sarwenda? Komennya jangan pada singkat, sebutin alasannya apa, cekidot. Sarwenda ancam buka aib Ruben Onsu, netizen kok di pengadilan nangis. Adanya lu yang dibongkar sama Ruben, fakta-faktanya. Aduh. Ero itu nggak bodoh, ya. Dia mungkin saja mengikuti alur ceritanya lu, permainannya lu. Sampai sekarang udah enggak kan, udah kebuka semua, ya. Udah kebuka semua Sarwendut, Sarkawi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Public News. Semoga saudaraku semuanya tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dimudahkan segala urusan. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang selalu heboh, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. 5 tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Yang keempat, selalu merasa kalau pasangan adalah lawan. Yang kelima, banyak janjinya tapi gak sesuai sama realita. Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti dulu ngepas gitu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta, ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk kayak gini, oke gitu. Jadi saya ingin mempermudah keinginannya gitu, anak saya gitu. Tapi ternyata salah. Karena tapi waktu dulu kalau gue ngomong enggak, saya nggak tega untuk ngomong enggak ke anak gitu. Jadi saya iya aja. Makanya saya cuma bilang ini, udahlah, gue mah ngomong kayak begini udah. Gue udah gak tau lagi mas, karena gue sekarang harus selesai beberapa tagihan gue gitu. Ya gue harus bekerja. Jadi ya semaksimal mungkin, karena gue udah, ya Allah pokoknya gue udah sedikit lega gitu. Karena gue sudah menyampaikan berdasarkan yang gue punya gitu. Ya mungkin makanya yang diminta sama Bang Minola itu, mungkin kalau itu bukan gue yang bicara, mungkin Bang Minola jauh lebih jelas secara legalitasnya.
Pemirsa Intens Investigasi, terungkap respon yang menohok dari Ruben Onsu setelah Sarwenda menyatakan tak ingin dikaitkan lagi dengan masalah nafkah anak dari Ruben Onsu. Pernyataan Sarwenda itu pun dipertanyakan pihak Ruben Onsu. Salah satunya pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian Sarwenda tidak mau diuber-uber lagi tentang hak Ruben Onsu untuk berkumpul bersama anak-anaknya? Dengan kata lain, akan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Pihak Ruben Onsu juga mengklarifikasi tentang kemungkinan adanya upaya mediasi di luar pengadilan yang berkaitan dengan konflik Ruben Onsu versus Sarwenda saat ini. Warga, lu lihat dah komentar dari salah satu fans berat si Endah. Tentu katanya nangis. Orang itu mah debt kolektor kendaraan, mobil, bukan debt kolektor rumah katanya. Cek dan recheck dulu. Aduh, makanya bilangin apa no sama kuasa hukum si Endah lu. Jangan suka menggiring opini liar. Kalau emang ada disi apa sebutin. Giran sekalinya udah digiring opini lagi sama netizen, diberikan penjelasan. Misalkan ada debt kolektor rumah, gua jelasin kayak kemarin di video kan, tahapannya seperti apa, begitu. Rombongan lu yang ngegiring opini liar, yang membuat netizen berasumsi kemana-mana. Oh, kebiasaan. Udah gitu ya. Enggak fans, enggak sangjung-jungan, sama-sama dongdong. Kebanyakan makanin kedongdong kali, lu pada sampai runyam itu otak. Kirain gua tuh sang Endah itu nangis gara-gara situasi hak asuh anak. Takut begitu hak asuh anak itu dimenangkan oleh sang mantan. Lah taunya geningan nangis gara-gara ketakutan bandanya hilang, salah satu mobilnya. Makanya kalau kagak mau disusulin debt kolektor itu banda, ya kan, lu bayarin. Jangan lu yang make tapi minta bayarin sama sang mantan. Idih ya kan. Dulu iya aja kali sang mantan. Apa yang lu minta oke, apa yang lu minta iya. Nyampe bela-belain ngutang. Ya kan, yang penting nyonya senang. Lah sekarang mah udah bukan siapa-siapa lu. Bukan bininya, bukan siapanya. Ya sekarang harus mandiri. Bukannya lu sekali lap dapat 200 juta. Masa iya kagak bisa buat nyetorin mobil-mobil acan. Training dulu atau mantan yang nyetorin, mantan yang ngebeliin. Ya sekarang lu yang nerusin begitu. Alah, nggak fans, nggak jung-jungan, sama-sama dongdong. Udah warga, bye. Jangan sampai kalian ya udah mulutnya julid tapi bau badan ya, malu-maluin loh. Iya. Ya. Jadi minimal ya, kalaupun kalian mau julid ya, kalian tuh harus menjaga penampilan kalian, minimal Yes. gak bau ya. Walaupun hati lu busuk ya, tapi minimal ketek lu cerah ya. Itu hati busuk kan itu istilah sayang. Iya. Itu maksudnya tuh kayak Kayak jahat gitu loh, hati lu busuk banget sih, kayak gitu tuh jahat namanya gitu loh. ada jokes juga yang bilang ih Thank ketek lu you. busuk gitu. Apa? Ada jokes juga yang bilang ih ketek lu mau busuk dah gitu. Ketek lu bau busuk ada juga gitu ya. Oh iya, ya minimal hati lu busuk, jangan sampai ketek lu bau busuk gitu. Jaga mulut, jaga adab, orang diam bukan berarti takut sama lu, tapi males ngeladenin perilaku lu. Menyalah nenekku. Pemirsa Intens Investigasi, badai pasca perceraian yang menerpa Ruben Onsu dan Sarwenda belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Di saat publik mengira ketegangan akan menyusut seiring putusan cerai, babak baru perselisihan justru kembali memanas. Urusan hak asuh anak dan nominal nafkah yang masih bergulir di meja persidangan, kini tampaknya harus bertambah rumit. Sebuah isu sensitif mengenai finansial tiba-tiba mencuat ke permukaan, yaitu tentang tagihan kartu kredit yang disebut-sebut belum tuntas. Lantas, apa saja fakta-fakta mengenai kartu kredit yang diungkap pihak Ruben Onsu? Seperti apa pula aksi dari pihak Sarwenda yang meninggung Ruben Onsu usai ungkapkan 11 miliar rupiah ke publik? Bagaimana pula tanggapan praktisi hukum Tony RM terkait polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwenda? Secara mengejutkan, kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang mengungkapkan jika kliennya selama ini masih diminta untuk membayar setengah dari total tagihan kartu kredit yang digunakan Sarwenda. Pihak Sarwenda beralasan pengeluaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Namun, Minola enggan membeberkan nominal limit kartu kredit tersebut karena khawatir justru akan memicu konflik baru. Sayangnya, pihak Sarwenda justru tidak pernah mau memberikan rincian setiap kali Ruben Onsu menanyakan perihal penggunaan kartu kredit tersebut.
Meski permintaannya untuk melihat rincian pengeluaran selalu ditolak, Ruben selalu melunasi tagihan tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang merespon pernyataan dari pihak Sarwenda yang tak mau dikaitkan lagi dengan masalah nafkah anak. Karena Sarwenda merasa sanggup menghidupi kedua anak mereka. Terkait hal tersebut, menurut Minola Sebayang, tidak menjadi persoalan Sarwenda mengungkapkan hal itu. Tetapi Minola Sebayang menegaskan bahwa bukan berarti Ruben Onsu yang tidak bisa memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Minola Sebayang juga menegaskan bahwa jangan karena pihak Sarwenda merasa mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, maka akan menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Karena bertemu anak-anak merupakan hak Ruben Onsu selaku ayah biologis dari anak-anaknya. Nggak jadi persoalan, ya artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri, tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah, ya. Jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya kan nggak bisa bilang saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya, nggak bisa juga seperti itu. Nah artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti, ya. Tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya, lalu itu menghilangkan hak Ruben untuk berkumpul dan bertemu sama anaknya, ya. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban. Tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami, ya. Jadi artinya mengenai masalah kemandiriannya dia, kemampuannya dia itu ya silakan saja. Dia keluar lagi dengan pernyataan yang baru untuk menggeser isu tentang rumah dan yang lainnya. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri. Saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak loh. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu loh artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Gue juga gak butuh duit lu anjing. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Munas kamu salah. Ya. Gak butuh duit. Guys, aku mau live dulu ya guys. Berapa? 200. Bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bun nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. Bye guys. Boleh sombong gak sih sekali-kali? Orang dalam tuar tuh bingung ya. Orang dalam tuar dibilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Karena kegedean loh. Iya. Oh abstrak banget, dia suruh gue pakai cincin. Iya, gue beli cincin kegedean buat lo aja. Anjay. Iya, diamond lo ini harusnya buat aku, Bu. Enggak, lunas. Oh my god. Muat lo. Bagi cincin aja kayak bagi duit goceng. Padahal ini diamond loh guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa beli sendiri. Enggak lah, ngapain ngarepin laki-laki apalagi cong. Guys, kita mau live ya guys di akunnya Bunda guys. Kita Tahu apa? Gak bisa bedain. Gue juga dulu gak bisa bedain sih cong atau laki. guys udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara cong sama laki. Aku dulu ditipu. Apalagi buat kamu yang punya lipatan-lipatan gelap di keti, di lipatan buti, di selengki, terus apa di area belakang lutut.
Gue juga gak butuh duit lu anjing. Sorry. Sebenarnya banyak yang mau ngobrol, cuman kita harus kerja ya. Benar. Oh nggak apa-apa, aku kerja dulu, cari duit halal ya kan. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan? Ayo guys, mending kalian. Bucin boleh, tapi jangan berlebihan ya Besti. Sarwenda tampak menunduk sambil menggenggam tangan ibu dua. Jejak digital itu kan dilihat bener-bener sama anak-anak. Mana aja lo yang ngatain gue lo. Diam itu emas, itu yang lagi aku terapkan. Gue juga gak butuh duit lo. Sama di area belakang musuh. Gue juga gak butuh duit lo. Lu mau goblok lu game. Lu mau goblok lu game. Ini gak apa-apa, coba lu ngancam muka lu dulu deh. Evi, Gigi, sama ada satu fashion stylist kita, satu kamar itu bohong. Menggatal, tadi menggatal gimana nih? Oh kalian yang menggatal, ya sudah lah. Opa! Bunda skill check. Pitch glass. Geli. Lagilah mediasi-mediasi di dua tempat, dipusatkan aja di mediasi yang di bawah pengadilan. Artinya kan dia mau mengatakan dia nggak mau lagi ada mediasi di luar persidangan, nggak mau lagi ada mediasi di luar Loh, lalu kenapa kok artinya kita yang kemudian dikejar-kejar dengan pertanyaan seperti itu, dan kalau kita bilang ini nggak mungkin, seolah kita yang nggak mau mediasi di luar, padahal yang batalkan mediasi di luar mereka. ada yang lain teman-teman? Ya, jadi dengan kondisi yang seperti itu, janganlah ditanyakan tentang mungkin nggak bang, gitu loh. Tanyakan ke mereka itu. Kenapa mereka batalkan? Apa nggak mau mediasi di luar gitu loh? Karena kalau alasannya mereka kan cukup satu mediasi aja terpusat di pengadilan. Artinya kan yang pertama kali menyatakan tidak mau ada mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan kan adalah mereka. Betul ya? Karena mereka mengatakan batal meeting yang tanggal 11 karena sudah ada keluar jadwal sidang tanggal 15, biarlah mediasinya hanya di pengadilan. Artinya kan mereka yang membatalkan, mereka yang menutup kemungkinan untuk mediasi di luar. Bukan kami. Tapi nanti kemudian dipelintir kami lagi. Jangan seperti itulah. Ya. Nomor yang Tidak ganti nomor. Setelah kita ditanya oleh wartawan, apakah Ruben tahu bahwa S beserta anak-anak itu sudah meninggalkan Cilanda, pindah rumah. Kami sampaikan di hari Senin, hari Selasa, saya ketemu Ruben di hari Jumat, bahwa ternyata Ruben dan kami tidak mengetahui informasi ya bahwa S ini bersama anak-anaknya pindah rumah. Itu Senin, Selasa. Kan begitu. Rabu mereka menyatakan sudah WA Ruben kok, kan begitu, ditunjukin bukti WA-nya yang contreng 1. Kan begitu di hari sebelum persidangan, 1 hari sebelum persidangan. Setelah kami mengetahui informasi itu dari masyarakat, dari postingan, dari teman-teman media gitu loh ya. Nah, masih contreng 1. Nah, setelah saya konfirmasi sama Ruben bilang, dan juga Ruben kan ngomong juga ke teman-teman media sebagian, itu memang nomor yang sudah saya tidak pakai lagi. Ada nomor 1 lagi yang saya gunakan. Anak-anak juga tahu. S juga pernah berkomunikasi dan menyampaikan pesan lewat nomor yang 1 lagi. Pertanyaan Ruben, kenapa nggak dikirim ke nomor yang 1 lagi? Atau kenapa nggak dikirim ke 2 nomornya Ruben yang ada di dalam memorinya dia? Atau kenapa setelah contreng 1, dia nggak coba kirim ke nomor yang 1 lagi? Kenapa bertahan di nomor 1 yang contreng 1 itu? Lalu kemudian keluar, ini bukti loh kami sudah informasikan. Meskipun informasi itu setelah perpindahan rumah. Kan begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi janganlah artinya itu kita ingin menyatakan, saya lapor kok, saya info kok, bahwa saya pindah rumah, anak-anak sekarang ada di mana. Kan kemudian setelah kita ditanya wartawan dan kita menyatakan tidak tahu. Janganlah kemudian kita mau di framing seolah kami pendusta dan pembohong bahwa dia tahu, tapi sebenarnya dia tidak ingin mengakui bahwa dia tahu. Loh, memang kami nggak tahu kok. Pada waktu kami diwawancarai kan memang tidak tahu.
pada hari Senin, hari Selasa itu. Hari Rabu baru dapat informasi bahwa mereka sudah WA. Saya tanya Ruben juga nggak tahu ada WA itu. Dan mereka juga mengakui mencontreng satu. Nah pertanyaannya kenapa kok masih bertahan di informasi telepon yang contreng satu, sementara mereka tahu bahwa ada nomor Ruben yang lain, gitu loh.